Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib dan ngaji rutinan malam Sabtuan, muga-muga sedayonipun dipun paringi sehat wal afiat, berkah lan istiqomah. Kajian kitab Syarah Hadis Jibril, di dalam kitab saya ada tekukan pada halaman 79. Syurutul Jumu'ati wa adabuha, syarat-syarat Jum'ah dan tata keramanya. Ini fikih laki-laki. Perempuan juga boleh Jum'atan, tapi tempatnya kalau di sini kayaknya kalau perempuan ikut Jumatan tidak pas karena masjidnya terbuka. Kudu misah supaya boleh nyampur. Jadi perempuan itu boleh Jumatan, boleh tidak Jumatan, tapi diganti sholat zuhur. Kalau perempuan Jumatan enggak usah sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul Jumu'ati wa adabuha, syarat-syarat Jumat dan tata keramanya. Wa min syurutiha, di antara syarat-syarat Jumat, antusalla fi waqtid duhri, salat dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu waktunya persis waktu zuhur. Wa fi jama'atin, dan harus berjamaah. La yanqusu adaduha an arba'ina min ahlil kamali, dan jumlah bilangan orang yang ikut Jumatan tidak boleh kurang 40 orang dari orang-orang yang sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kitab madhab Syafi'iyah banget. Baka madhab Imam Syafi'i, Jumatan itu tidak boleh kurang dari 40 orang. Jika kurang dari 40 orang, maka tidak Jumatan, tapi sholat zuhur. Ada hadisnya, Pak. Saya lupa mencatatkan hadisnya. Hadisnya ada pada kitab Al-Muhaddab. Saya nemu hadisnya yang dijadikan dalil bahwa sholat itu Jumat harus 40. Sementara imam-imam yang lain tidak mengharuskan 40. Ada yang cukup dengan 4 orang, ada yang cukup dengan 3, bahkan ada yang cukup dengan 2. Ada yang cukup minimal 12. Ada Jumat. Imam Syafi'i kudu 40 wong. Wahum ar-rijalul ahralul mustautinun, yang 40 orang itu harus laki-laki merdeka dan menetap. Bukan orang yang dalam musafir. Kalau orang yang dalam musafir tidak dalam hitungan, sebab dia boleh tidak Jumatan. Wa an tuqama fi hittatil baladi, dan harus didirikan di tengah-tengah negeri. Maksudnya di daerah, tidak di laut.
tidak di tengah sawah, di tengah-tengah pedesaan. Wa antakuna jum'atan wahidatan, dan jum'ate kudu siji, illa idza asra al istima, kecuali bakal kumpule angel, fata'addadu bihasabil hajati, maka boleh jum'atan akeh di beberapa masjid apabila tergantung kepada kebutuhan. Jari kitab ini nih Pak, sedesa itu Jumatan kudu siji semasjid. Tuh. Satu desa itu satu masjid Pak yang Jumatan. Lamun anak desa masjid papat sing Jumatan kudu satu. Kecuali lamun kumpule angel, jaraknya jauh. Bapak-bapak misalnya desa Kedawung yang di ujung sana untuk datang Jumatan susah, jaraknya jauh. Ada sungai besar, panas banget misalnya. Itu boleh masjidnya berbilang. Kemudian kalau ada Jumatan di banyak masjid, desa siji, masjidnya telu papat. Apabila banyak masjid yang mengadakan, nantinya yang sah, yang dipandang sah, yang selesainya duluan. Oleh karena itu banyak orang tua kita dahulu yang sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu sholat balik maning Pak. Ada peragat sholat Jumat ke peragat Pak. Nanti ada satu orang Pak di sampingnya imam berdiri, dan nanti jamaahnya banyak, ikutan lagi Pak. Jamaah. Saya berpikir, sholat apa itu ya? Orang sana bilang sholat mu'adah. Oh iya, Ningwuru banyak masjid, orang-orang ini madhab Imam Syafi'i, maka yang dianggap sah adalah yang duluan. Barangkali ini sholatnya ketinggalan, maka dia sholat mu'adah. Mu'adah itu ulangan. Dia tas sholat Jumat terus sholat duhur patang rakaat. Nah, di dalam hal sholat ini kita banyaknya tidak pakai madhab Imam Syafi'i. Kalau madhabnya Imam Syafi'i siji Pak, tetapi dalam hal ini kita tidak banyak menggunakan madhab Imam Syafi'i. Sah enggak? Insya Allah sah menggunakan madhab yang lain. Baik, wa taqdimul khutbata ini kemudian didahului oleh khutbah dua qablaha sebelumnya. Dalam khutbah dua itu Pak Yahmadullah Ta'ala, satu harus baca hamdalah, wa yusalli ala nabi, harus baca sholawat kepada nabi, wa yusi bitaqwallah fi kiltaihima, dan berwasiat takwa di dalam kedua khutbah itu, wa yaqra'u ayatan minal qur'ani fi ihdahima, dan membaca satu ayat yang sempurna tidak setunggal di dalam salah satu khutbah dua, wa yad'u, dan berdoa lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, fisaniyati minhuma, di dalam khutbah yang kedua, minhuma dari dua khutbah. Khotib itu bapak-bapak ukurannya bukan pinter ngomong, beda karo pidato. Karo pidato, kemudian kultum taraweh, kultum subuh, beda Pak. Tapi kalau sudah khutbah Jumat dan yang lain-lainnya, harus orang yang mengerti syarat dan rukunnya khutbah. Jadi pengurus masjid kalau nyusun khotib hati-hati, ngati-hati, beli butuh titel Pak, ning khutbah itu butuh titel, butuhnya orang yang ngerti syarat rukun. Satu. Yang kedua, khutbah iku aja dawa-dawa Pak, nyiksa uang. Pengen mangkat ning Jakarta naik kereta uangnya, Pak Ketua DKM ditegur saja. Saya khutbah 1 dan 2 itu 7 menit.
7 menit saya tuh khutbah tuh Pak. Khutbah yang pertama Arab dan Indonesianya 5 menit, khutbah keduanya 2 menit. 7 menit Pak. Jangan sampai 15 menit lebih ditegur Pak. Jika khutbahnya ngamprak-ngamprak nyerang segala-gala, walaupun jari dewek berdan dalil berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ayat seperti ini, maka orang yang itu adalah salah Pak. Ditegur saja. Di sini bukan tempatnya pro kontra. Ini pembentukan akhlak iman dan ibadah. Kalau ibadah, akhlak. Jangan nyebut orang, jangan nyebut institusi, jangan menyebut lembaga, jangan menyebut titel, dan sebagainya. Bapak-bapak, khutbah itu Kang adem. Jangan mengundat, membenci, menggiring seseorang kepada hal tertentu. Pokoknya ibadah-ibadah, akhlak-akhlak, iman-iman, gitu sing adem. Wis, wa yustaratu ayyaktuba qa'iman mutatahhiran. Syarat khutbah itu ya ngadeg suci, masturul aurati, tertutup auratnya. Wa ayyajlisa bainal khutbataini, dan harus duduk antara 2 khutbah. Wa isma'uha arba'ina min ahlil jum'ah, yang mendengarkannya ada 40 orang bongkang Jumatan. Wal muwalatu bainahuma, dan terus menerus antara 2 khutbah itu. Wa kadzalika min khutbataini bainas shalah. Begitu juga antara khutbah 2 dan salat. Tidak boleh diselangi dengan pekerjaan yang lain. Ada balap ya. Wa min adabil jumu'ati ayyaktasila muridu huduriha. Di antara etika berjumat adus dingin. Bahkan pengen mangkat Jumat adus dingin. Wa ayyubakirul khuruja ilaiha, dan esuk-esuk Pak mangkat ning masjide. Mangkat ning masjide sing rada esuk ceh. Bapak-bapak, saya khutbah Jumat itu 1 tahun 53 masjid, penuh, full. September itu sudah habis Pak. Bulan September minta jadwal khutbah ke saya Jumat sudah habis, sudah nggak kebagian. Full setiap Jumat ada. Satu-satunya masjid yang tertib setengah jam sebelum khutbah dimulai sudah penuh Pak. Rutan kelas 1 Pak. Di rutan yang ada di pelabuhan Pak, bukan Kesambi, kalau Kesambi LP itu di pelabuhan Pak. Setengah jam Pak, belum adzan, belum mulai, rata masjid sudah penuh pada muter ini yang punya mic solawatan. Kita solawatan ngaji. Penuh Pak, satu masjid penuh sudah. Setengah jam sebelum mulai ya Pak. Oh, berarti supaya masjidnya penuh, kayaknya harus dipenjara dulu Pak orangnya. Latihannya di sana kayaknya. Penuh Pak di sana, Masya Allah. Kenapa penuh? Bapak-bapak dihitung Jumatan enggak? Sebab kalau baik di sana, Jumatan rajin, belajar Iqra Pak. Ada belajar ngaji di sana Pak, di absen. Ada buku absen yang ngaji, ikut pengajian dan sebagainya. Itu di dalam 1 tahun dapat kurangan 2 bulan. Jamaahnya rajin. Nanti kalau saya datang, dipoto, jepret, semuanya Pak. Jamaah itu dipoto di depan oleh petugas jepret. 3 kali foto, sekian menit foto, sekian menit foto. Kalau saya datang, saya imamnya foto, jepret, laporan. Ana Pak, cerita asli gitu Pak. Sampai dengan masjid tetangga sudah kedengaran Allah Akbar adzan Pak. Itu di masjid itu tuh baru ada saya dan muadzin. Muadzinnya durung adzan maning Pak. Nembaya siap-siap mic. Yakin nih Pak, asli. Asli, kupak kosong, asli. Saya datang ke situ Jumatan Gusti. Itu masjid sebelah sudah kedengaran adzan loh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Di masjid di mana saya akan khotbah baru saya ada duduk satu dan muadzin lagi otak-atik mic. Astagfirullahaladzim. Anak kamu kan Pak. Nanti kalau sudah mulai khutbah Pak, trunyul pada datang.
Bapak-bapak tahu nggak? Itu tidak sunnah. Kata kitab ini, wa ayyubakkirul khuruja ilaiha, sing cepet aja nunggu engkau. Tuh, aja nunggu engkau. Ana maning masjid, Pak, diundang-undang. Bapak-bapak yang masih di kantor, yang masih di rumah, yang masih di jalan, silakan menuju masjid. Sholat Jumat 10 menit lagi akan dimulai. Ada lagi loh, Pak. Saya muter-muter Pak khotbah. Ya, yang paling disiplin di rutan, Bu, di penjara. Jadi kudu latihan ning kana, Pak. Bakal pengen Jumatan itu. Tuh. Wa ayyuk siram min qiraati suratil kahfi, baka Jumat perbanyak membaca surat Al-Kahfi. Wa minas sholati ala rasulillahi, dan baca sholawat kepada Rasulullah fi yaumiha wa lailatiha, baik siangnya maupun malamnya. Baca surat Al-Kahfi aja Yasin bae. Al-Kahfi sesekali Yasin, sesekali Tabarok, sesekali Waqiah, sesekali ayat kursi. Nah, ini surat Al-Kahfi. Kemudian rajin maca sholawat. Wa ayastahida fi du'a'i fi jami'i nahariha, dan sepanjang hari pada Jumat yang banyak berdoa. Roja amusodifati sa'atil ijabah, berharap mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyaqra'a ba'da salami min sholatil jum'ati, sawise sholat Jumat tutup, baca Al-Fatihah wal Ikhlas wal Muawwidain, dan Muawwidain sab'an ping pitu. Beli nglakoni ya beli apa-apa. Bapak-bapak, ada imam yang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang wiridannya biasa kayak sholat ya anak. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah. Ana maning pragat sholat Jumat tuh ila hadratin nabil al-Fatihah. Ana maning sing pragat sholat Jumat apa maning nih? Macam-macam. Bapak-bapak, di antara sunnah sakwise Assalamualaikum warahmatullahi itu khusus hari Jumat itu sunnah membaca Fatihah, Qul Falaq, dan Qul a'udzu birabbinas ping pitu. Sikile dulung berubah, Pak. Duduknya masih begitu. Hadisnya begitu, Pak. Jadi imam ya duduknya masih kayak duduk tahiyat. Bapak-bapak ya begitu. Tidak berbelok ke kanan seperti biasanya kalau 5 waktu. Kalau 5 waktu itu ada yang belok ke kanan sampai pipinya kelihatan, ada yang berbalik menghadap jamaah. Saya nggak ngelakoni yang berbalik menghadap jamaah. Ada lagi hadis Kanjeng Nabi bakal sholat selesai berzikir menghadap ke barat agak ke utara sampai pipinya kelihatan oleh jamaah. Anamali kang lurus, bayar beli apa-apa berarti beli ngelakoni sunnah. Beli apa-apa. Bis, Bapak Ibu, sholat sunnah qobliyah Jumat. Sholat sunnah qobliyah Jumat ini saya terangkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, moga-moga kapan-kapan masjidnya gede tuh bisa Jumatan. Atau di tingkat, bukan baik tahun depan masjidnya di tingkat, ibu-ibu di atas sholatnya. Boleh Bu Jumatan. Ada yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat, ada yang tidak. Yang mengerjakan beranggapan itu sunnah, yang tidak mengerjakan qobliyah Jumat beranggapan satu, memandang bukan sunnah, yang kedua bliki yang melakoni. Nah, sunnah atau tidak. Ada lagi yang
es krim ekstrim. Itu bid'ah itu. Tidak ada contoh sing Kanjeng Nabi. Maka sing awit teka tahiyatul masjid tulis sampai dengan Jumatan meneng bakang sejen qobliyah Jumat ku meneng bedo. Bapak-bapak, saya sampaikan hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a Sulaikun al-Ghatfani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu faqala lahu Nabi as-salaita rak'ataini qabla an taji qala la qala fa sholli rak'ataini wa tajawaz fihima. Bapak-bapak, ada seorang sahabat namanya Sulaik al-Ghatfani masuk masjid, Kanjeng Nabi lagi khutbah. Kanjeng Nabi lagi khutbah loh Pak. Lagi khutbah Kanjeng Nabi mandeg khutbah yang ngomong, Sulaik wis salat rong rakaat durung. Sulaik jawab, dereng. Jadi Kanjeng Nabi, fasolli rakaataini wa tajawaz fihima. Salat dingin rong rakaat. Bapak-bapak, Kanjeng Nabi ning masjid lagi khutbah. Sahabat Nabi namanya Sulaik al-Ghatfani teka marani masjid. Sulaik salat ning umah durung rong rakaat. Durung salat dingin rong rakaat. Bapak-bapak bakat tanya salat durung rong rakaat ning masjid, arane salat apa, Pak? Salat ning umah aja. Bukan tahiyatul masjid itu, Pak. Itu salat Jumat qobliyah Jumat namanya. Tuh. Bakat tahiyatul masjid ning masjid ketika masuk masjid. Ini disebut dalam hadis Sunan Ibnu Majah, nomor hadisnya 1104. Nomor hadis 1104. Supaya bapak-bapak yang qobliyah Jumat yakin ana dalilnya itu Pak Sunan. Sekarang qala Asy-Syaukani fi kitabih Nailul Autor, imam yang sangat alim dalam kitabnya kitab Nailul Autor juz ketiga halaman 318. Juz ketiga halaman 318. Warijalu isnadihi siqatun wa qaluhu qabla an taji'a yadullu ala anna hataini rak'ataini sunnah lil jum'ati qablaha. Jare Imam Syaukani seorang ahli hadis yang tadi disebutkan Sulaik al-Ghatfani menunjukkan bahwa sholat sunnah qobliyah Jumat itu sunnah, dan hadis ini sanadnya sahih. Sing ngomong mekaten ki Pak, ulama. Siapa ulamanya? Namanya Imam Asy-Syaukani, seorang ulama yang alim. Tiba-tiba ning kedawung anak bocah ngaji ping telu mana, jangan sholat sunnah qobliyah Jumat laka dalile. Yang semene dalile jelas, kita sebut ki Pak hadisnya nih. Hadisnya di dalam kitab hadis Sunan Ibnu Majah, nomor hadisnya 1104. Digoleti. Kemudian hadis qobliyah Jumat itu sanadnya sahih, sikot, dapat dipercaya, menunjukkan bahwa qobliyah Jumat itu sunnah. Sing ngomong maning mengkenen Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autor jilid ketiga halaman 318 dan lain-lain lah masih akeh. Wis lakonana bae lakonana wis. Lakonana bae lakonana. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini tentang Jumatan. Moga-moga pada sehat KB. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ngaji begini penting Pak. Ini ngajinya sing kita, kemudian detail-detail tentang ibadah. Insya Allah mulai Sabtu depan kita mulai pada masuk
sholatut tatawu, sholat sunnah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.